Saudara rindu Yesus datang, maka fenomena apapun, mau LA terbakar, mau virus apapun, kita tidak takut. Orang rindu itu beda. Kita bukan rindu dalam ketakutan, kita rindu dalam sukacita, kita rindu dalam keyakinan. Siapakah gereja? Yesus menggambarkan gereja seperti apa? Mempelai wanita. Jadilah wanita-wanita yang rindu suami. Amin. Rindu suami. Karena ada wanita tertentu tidak rindu suami. Suami tidak pulang, itu lebih baik lagi. Karena ini ibu doyan brownies, brontong manis. Gila juga ini ibu. Laki pilih lama lebih baik. Tukang bakso lah dia bawa masuk, tukang salome lah dia bawa masuk, mie ayam, tukang cor bangunan. Saudara, dia tuh dari muda sukanya tentara, dan dia tahu tentara tuh biasa orang Jawa. Kalau bukan tentara pokoknya Jawa jadi. Saudara, ada perempuan jenis itu. Makanya anak-anak muda lu yang bodoh-bodoh, lu ketemu ibu-ibu jenis begini atau wanita jenis begini, Alkitab suka kasih informasi, nanti kasih 7 data, lu selesai. Lu yang hanya menang pukul tangan, angkat tangan di gereja. Aduh, lu dengar kakak ajar. Jangan terlalu polos. Shalom. Terima kasih banyak buat kehadiran semua jemaat terkasih, teristimewa hamba-hamba Tuhan, BPD, dan semua kawan-kawan pendeta atau saudara-saudara dari gereja non-GSJA yang juga hadir. Kami bersyukur bisa tetap bermitra untuk kepentingan kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada Natal bersama ini, nats yang akan kita soroti dan akan kita baca sebagai ayat pembuka adalah Wahyu pasal 22 ayat 20. Wahyu pasal 22 ayat 20. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Natal bersama keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Amazing Grace Kupang ini, kami mengangkat tema sesuai dengan tema awal tahun kami, yaitu Redeem Your Time. Tebus waktumu, selamatkan waktumu. Beberapa data yang mengingatkan betapa penting tema ini, seperti Efesus pasal 5 ayat 16, di mana firman Allah berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan di sana dia pakai kata Yunani exagoroso, dan exagoroso itu pengertiannya redeem your time. Selamatkan waktumu, tebus waktumu, gunakan waktumu, pakai waktumu baik-baik di tahun ini. Satu perumpamaan yang sedang saya soroti dalam ibadah raya, yaitu Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, di mana untuk menekankan pentingnya pertobatan, pentingnya perubahan dan berbuah berdampak bagi sekeliling kita, maka orang-orang percaya disuguhkan satu perumpamaan yang luar biasa, di mana Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal 13 itu, mulai ayat 6, firman Allah berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ayatnya yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sang pemilik lahan, sang pemilik tanah, dan perumpamaan ini sudah pasti menggambarkan Tuhan sendiri. Dikatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Serius itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa dia masuk 2025, tarik nafas yang Tuhan titipkan, kelola jabatan yang Tuhan kasih, kelola berkat yang Tuhan kasih, kelola kesehatan yang Tuhan kasih, tapi kalau tidak ada guna, maka ayat ini berkata, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang dia. Lalu ayat 8, pengurus kebun anggur yang memang pekerja keras,
berharap dengan perawatan tahun ini kiranya ada hasil. Tapi kalau memang perawatan tahun ini ternyata tidak ada hasil, mau tidak mau harus tebang. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini bicara perawatan. Ini bicara upaya-upaya aktif, usaha-usaha sengaja yang dibuat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Supaya apa? Jangan hidup di tanahku dengan percuma. Jangan tarik napas titipanku dengan percuma. Jangan kelola berkatku secara salah. Jangan kelola talenta-talenta dengan salah. Apa itu talenta, jemaat? Talenta itu definisi lengkapnya adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Itu talenta menurut Alkitab. Segala sesuatu yang Allah berikan bagi kita, Allah titipkan bagi kita. Beda jumlah tidak ada masalah, karena kalau kita setia tidak akan ada beda pujian. Sang pemilik talenta tidak pernah memuji orang dan berkata, wah besar sekali gerejamu, wah besar sekali sinodemu, wah banyak sekali anggota di gerejamu, wah jam terbangmu tinggi sekali, sudah berapa negara kau kuasai, sudah berapa kota kau kuasai, sudah berapa provinsi kau kuasai. Tidak, Bapak Ibu terkasih, tidak ada pujian itu di Alkitab. Yang ada adalah baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Tidak peduli 5, tidak peduli 4, tidak peduli 3, tidak peduli 2, tidak peduli 1. Allah sang pemilik talenta, Allah sang pemilik tanah, Allah sang pemilik napas hanya mau kasih berapa, kelola baik-baik. Kasih berapa, kelola sungguh-sungguh. Karena pada prinsipnya kita hanya mencari pujian dan kehormatan dari Tuhan. Firman Allah berkata, barang siapa melayani aku harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, Yesus berkata, ia akan dihormati Bapa. Peduli amat dengan hormat manusia, peduli amat dengan sanjungan manusia. Amin, Bapak Ibu terkasih. Goalnya adalah, endingnya adalah, destinasinya adalah Bapa hormat kita, Yesus puji kita. Amin. Kalau tidak, ayat 9 ini berkata, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ibadah Raya 3 kemarin saya bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang serius dalam segala hal. Kalau dia bilang mengasihi kita, dia serius mengasihi kita. Tidak ada kasih seperti yang ada padanya. Kalau dia bilang dia memberkati kita, dia serius mau memberkati kita. Tapi jangan salah, mengenal Allah jangan setengah-setengah, mengenal Allah jangan pincang, mengenal Allah harus utuh. Dia bukan hanya Allah yang penuh kasih, dia kudus, dia adil, dia juga bisa murka ketika kekudusannya dipermainkan, ketika kasih karunia dipermainkan. Dia tidak main-main, dia bilang tebang. Amin, Bapak Ibu. Tebang dia. Redeem your time. Pergunakan waktumu, tebus waktumu, selamatkan waktumu, pakai waktumu baik-baik. Yang kita rayakan, yang kita peringati hari ini adalah first coming, kedatangannya yang pertama. Tapi setiap kali saya dan Bapak Ibu jemaat gereja Tuhan dari sinode apapun, gereja yang kudus dan am, yang tanpa memandang tembok denominasi, yang tanpa memandang tembok-tembok sinode, karena di sorga sudah pasti tidak ada sinode. Amin. Saya cinta GSIA, tapi saya tidak percaya kalau di sorga hanya ada GSIA. Amin, Bapak Ketua BPD. Saya tidak percaya itu. Di sorga itu ada semua anak Tuhan. Amin. Aku cinta organisasiku sungguh-sungguh, aku cinta gereja lokal sungguh-sungguh, tapi aku cinta gereja yang universal. Amin. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua gereja yang merayakan Natal memperingati first coming, kedatangan Yesus yang pertama 2000-an di tahun yang lalu, yang merupakan satu program yang luar biasa, rencana yang luar biasa, agenda yang luar biasa, yang ada di hati Bapa, yang ada di pikiran Bapa, yang dimanifestasikan melalui kelahiran Sang Anak Allah. Allah menjadi manusia, bukti kasih Allah yang maha besar, kasih Allah yang hebat dan dahsyat. Almarhum Pendeta Billy Graham mengatakan, hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa.
Tapi hal pertama yang mengalahkan segala-galanya adalah kasih karunia Allah. Makanya sekotor apapun seseorang, serusak apapun seseorang, seberdosa apapun seseorang, seperti penjahat di sebelah Yesus, seperti Paulus, seperti perempuan Samaria di parigi Yakub, atau siapapun, kalau dia jumpa Yesus, dia rasakan kasih itu, dia akan melihat penggenapan firman Allah begitu jelas. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi memang topik kasih Allah ini kadang-kadang disalah mengerti oleh orang-orang Kristen tertentu. Jangan karena gereja ngomong kasih, jangan karena gereja ngomong salvation by grace or salvation by faith. Selamat hanya karena anugerah, sola gratia. Selamat hanya karena iman, sola fide. Lalu kemudian orang mulai mempermainkan anugerah. Orang mulai, yang saya sebut orang-orang Kristen tertentu, ya, melakukan perayaan Natal tanpa mempersiapkan diri untuk menyambut second coming, kedatangannya yang kedua. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, siap tidak siap, dia pasti kembali. Amin. Dia pasti kembali. Maka tidak boleh hidup semau gue, tidak boleh hidup sembarangan. Sebab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7, firman Allah dengan tegas berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Banyak orang pegang ajaran sesat bernama hyper Calvinis atau hyper Calvinisme atau hyper grace, yang menonjolkan kasih begitu luar biasa di gereja sampai akhirnya mencetak jemaat-jemaat kepala batu, mencetak Kristen-Kristen kurang ajar, mencetak Kristen-Kristen yang mempermainkan anugerah. Jangan salah mengerti doktrin. Tidak ada ajaran surga selamat lalu mempermainkan. Satu data pembanding membuktikan bahwa adanya orang-orang yang ngaku Kristen, orang-orang tertentu yang ternyata memang mempermainkan anugerah. Yudas 1 ayat 4, ayat ini memberi keterangan tentang adanya orang-orang itu. Dan saya sekali lagi cinta GSA, tapi saya tidak terlalu yakin bahwa semua di GSA pasti domba. Bisa saja ada kambing. Saya tidak percaya semua di GSA, termasuk gereja lokal yang kami gembalakan ini. Saya tidak percaya kalau semua di sini pasti gandum, mungkin ada lalang. Makanya perlu penyampaian tegas seperti ini. Dan saya ngomong berkali-kali, kalau Tuhan masih pakai gembalamu, kalau Tuhan masih pakai pendetamu, lebih baik dengar, jangan minta dia yang eksekusi langsung kau. Berat urusannya. Perhatikan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk, menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa mereka? Orang fasik. Ada di mana? Ada di gereja. Apa itu fasik? Mayoritas teolog mengatakan fasik itu without worship. Orang yang hidup tanpa pengabdian, orang yang hidup tanpa penyembahan. Kristen tapi tidak menyembah, Kristen tapi tidak saleh, Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, Kristen tapi mempermainkan agama, mempermainkan gereja. Ya, konsekuensi berkhotbah seperti ini pasti kurang peminat. Saya sudah tahu itu dari dulu. Tapi pusing amat. Orang yang tarik jiwa Tuhan Allah. Paulus bilang, aku tanam, Apolos menyiram, pertumbuhan Allah. Tidak boleh ada pendeta memuliakan diri. Tidak boleh ada pendeta, itu gereja besar. Kau lihat ini, kau lihat ini. Pendeta bodok. Harus bertobat. Siapa ajar kau baca Alkitab karena sehingga rasa gereja besar karena lu. Kita tetap harus hargai jeripayah hamba Tuhan. Itu sudah ada di ajaran. Tapi untuk pendetanya sendiri harus jaga dia punya hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar seluruh hidup. Kalau hidupmu sombong, terpancar dari kata-katamu. Kalau hidupmu angkuh, terpancar dari gaya hidupmu. Tak terhindarkan itu. Makanya Bapak Ibu jemaat, ini orang-orang fasik. Dan secara eksplisit, kalau Anda baca data ini, dikatakan siapa mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu mereka. Ini yang saya bilang hyper Calvinis. Ini yang saya bilang hyper grace.
Orang-orang yang memegang doktrin kasih begitu rupa sehingga menginjak nats-nats yang lain, ayat-ayat yang lain yang juga adalah firman Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat lain yang ada pada diri Allah yang tidak boleh diremehkan. Allah bukan hanya kasih. Kalau Allah hanya ada kasih, ngapain dia cipta neraka? Saya khotbah ini di Amerika. Lalu satu pengurus gereja, mungkin dia doktrin mirip Kristen progresif yang kemarin kita bantai habis-habisan di media tuh. Sampai pendirinya atau apanya mengaku berhenti jadi pendeta. Lu memang harus berhenti. Enak lu jadi pendeta model begini, lu kasih kacau orang. Berhenti. Lu tidak berhenti, kita bombardir kau. Enak-enak. Ini bukan masalah pribadi, ini masalahnya kau membodohi banyak orang. Yesus bicara atas nama Kristen, tubuh Kristus. Ada mata, ada telinga. Kalau mata terganggu, telinga pasti sakit. Tidak bisa kita diam. John Calvin bilang apa? Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masa aku hamba Tuhan, kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam saja? Anjing lebih baik dari kau. Calvin bilang begitu. Apa dikata pendeta hidup dari persembahan baru sonde baterai? Wah, itu pendeta karena khotbahnya bikin enak-enak telinga. Berat urusannya. Jadi mereka ini menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkal Tuhan itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, secara verbal, dia kenal tapi karena ancaman dia bilang aku tidak kenal. Yang kedua, sikap diam. Dunia mengatakan diam itu emas, tapi anak Tuhan yang diam, kau bukan emas, lu pengecut kelas kakap. Kau bukan emas, emas dari mana? Kalau bakal ada bini, beranda diam mengalah untuk menang, itu bisa emas tuh. Dalam, ya bisa toh, kan itu tinggi nih, ya lu emas di situ ya kan? Atau sebaliknya kan begitu. Tapi untuk kebenaran, untuk kesaksian, untuk Injil yang murni, tidak boleh ada sikap diam. Tidak boleh ada yang namanya malu-malu, apalagi penakut. Sebab Alkitab berkata, Allah tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan. Barang siapa jangankan takut, barang malu saja, saudara-saudara. Markus 8 ayat 38, secara tegas firman Allah berkata di sana, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Yesus bilang apa? Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kenapa? Mau takut-takut apa? Takut apa? Berkali-kali saya ingatkan, fungsi hamba Tuhan yang mengawasi mereka-mereka semua, mulai dari pejabat sampai rakyat. Asal hamba Tuhannya bertobat. Kalau hamba Tuhannya juga miring, bengkok, penipu, atau yang lain ya repot juga. Dia mau ngomong, orang bilang, lu hidup pada foe barat, lu omong-omong. Sebab Ahab aneh-aneh yang tegur Elia, Yoram aneh-aneh yang tegur Elisa, Daud aneh-aneh yang tegur Nabi Nathan, Herodes aneh-aneh yang tegur Yohanes Pembaptis. Itu porsi kita kan hamba Tuhan. Dan saya memang berdoa, bergantung pada Tuhan supaya pakai betul-betul itu kuasa, supaya omong Injil omong betul, sambil berdoa dan berserah, memberi diri diuji oleh orang. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi menyangkal itu ada yang namanya menyangkal langsung omong, ada yang sikap diam, tapi ada menyangkal ketiga. Pengakuannya hebat, kelakuannya kurang ajar. Nah, saya mau jelaskan. Orang dalam Yudas 1 ayat 4 itu, di bagian akhir dari ayat itu kan secara jelas ya, mengatakan dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang ini menyangkal Tuhan dengan cara yang mana? Dari yang 1, 2, dan 3. Yang 3 adalah menyangkal dengan cara perbuatan. Pengakuan hebat. Hafal doa Bapa kami, hafal pengakuan iman rasuli, hafal 12 rasul, hafal 10 tula di Mesir, hafal semua. Tapi pas praktek hidup, pas keluar bersosialisasi, pas dalam rumah tangga, pas di kantor, pas di dunia hukum, pas di politik, pas di dunia bisnis, kelihatan di sana ternyata pengakuan hebat, perilaku bejat. Ini jenis penyangkalan ketiga yang dicatat oleh Titus, Paulus kepada Titus dalam Titus 1 ayat 16. Sama-sama baca jemaat, 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka apa? Menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
Datanya jelas. Dan untuk kesekian kali, saya ingatkan jemaat terkasih, semua pendengar, dengar khotbah, terima firman bukan sebagai spion, tapi sebagai cermin. Spion pakai lihat orang, cermin pakai lihat diri. Ada orang yang suka cita dengar khotbah, kalau dia bilang, wih pas dia minta membantu, kurang ajar. Kita datang gereja itu tarik ke diri, bukan tarik ke membantu. Wih ini khotbah ini terlalu pas. Karena isi-isi, lebih bukan kantor ada dia yang kuning di kiri luar, bayangkan itu. Siapa yang ajar dengar firman tarik ke orang? Kalau mau bertumbuh, kalau mau tahun ini berbuah dan tidak ditebang di tengah jalan, dengar firman, cermin, loti diri, bukan loti orang. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat kayak begini, tak usah lihat orang dulu. Cek diri, posisiku betul-betul aku murni mengakui Yesus kah? Aku tidak menyangkal dalam 3 jenis penyangkalan ini kah? Begitu aja, selesai. Tidak usah balia-balia orang. Sebab banyak orang tidak bertobat gara-gara itu. Terlalu korek orang pun selumbar, lupa geser di pembalok. Nah orang-orang seperti ini pengakuannya memang hebat. Makanya jangan heran Yesus datang, ada segerombolan orang yang menghadap dan berteriak, aku bernubuat demi namamu. Pengakuannya hebat. Aku bikin mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Bernubuat pakai nama siapa? Bikin mujizat pakai nama siapa? Usir setan pakai nama siapa? Pakai nama di atas segala nama. Pakai nama yang kudus. Pakai nama sang kepala gereja. Pakai nama sang penguasa dunia akhirat. Dia hanya menang pakai itu nama, tapi hidup tidak sesuai dengan tuntutan dari nama itu. Itu masalah di sana. Makanya Tuhan tidak bilang begini di ayat itu. Oh iya, dulu aku kenal kau. Kau yang PDM wilayah 2 tuh. Pas saya bakalan yang pendeta Lius baik Liu dan toh. Atau beta kenal dulu PI toh. Beta kenal dulu lu gembala di sini toh, di situ toh. Tidak ada ayat itu. Tuhan tidak bilang dulu aku kenal kau, sekarang tidak. Tuhan bilang dalam ayat 23 di Matius 7 itu, aku tidak pernah kenal kamu. Bukan dulu aku kenal, aku sampai pernah kenal kau. Kau penjahat, penyangkal begini, ngaku-ngaku lu. 23. Pada waktu itulah Yesus bilang, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pengakuan hebat tapi jahat luar biasa. Aku tidak pernah kenal kamu. Satu kali Tuhan kenal miliknya, dia kenal selama-lamanya. Satu kali dia tidak kenal orang, dia tidak kenal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita semua belajar untuk bercermin. Terima firman, baca firman, dengar firman, renungkan firman, cermin. Lihat diri masing-masing. Mulai dari pendeta sampai jemaat semua. Sebuat apa untuk Tuhan yang telah berbuat yang terbaik untuk kita. Dia yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina ini kan jadi mulia. Amin. Hiduplah sebagai suami-suami mulia. Hiduplah sebagai istri mulia. Hiduplah sebagai pendeta mulia, majelis mulia, singer song leader, pemusik mulia, soundman mulia. Hiduplah sebagai polisi ASN mulia. Hiduplah sebagai pengusaha mulia. Salah satu ciri orang mulia itu beda, kontra sama ini. Kalau ini apa? Bikin sedikit saja pun gonggong nih. Dia pun promosi, beda loh, itu beda. Beda di anak Tuhan sejati. Anak Tuhan sejati itu sudah buat banyak, kan Alkitab aja tahu, kasih tangan kanan, tangan kiri san boleh tahu. Itu anak Tuhan yang taat di Tuhan. Ya, kasih kanan, kiri jangan gonggong. Kalau ini ngeri nih, tukang gonggong. Dan memang karakteristiknya bukan domba ini. Dari awal ayat ini kalau anda baca, ini serigala. Serigala itu tukang gonggong. Dia pembagonggong mirip anjing. Lihat dari ayat 15. Itu omong benar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka siapa? Serigala. Itu konteksnya orang-orang yang kena usir ini. Menyelusup masuk ke dalam gereja, bukan domba, serigala. Anjing pun kakak paling besar. Kan dong satu rumpun itu. Serigala, anjing dong, betsan tadi pun kronologi jadi anjing kan. Pokoknya dong kelu. Mereka kelu berat. Makanya kan ada ayat juga yang menjelaskan tentang anak buahnya serigala ini, yaitu anjing-anjing. Orang-orang itu mengaku kenal kebenaran, tahu-tahu main lompor lagi. Ini tidak bisa begitu.
1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 19. Itu ayat bilang begini, jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kalau yang janji kemenangan, janji kemerdekaan paling hebat. Dia kalau khotbah rasa-rasa ini mimbar mau tembus plafon. Dia menyembah, dia angkat tangan sama ganti semua lampu di gereja. Dia ke teknisi. Tapi ini orang menang janji. Kalau dia berorasi, dia berretorika, dia berkhotbah, orang terbakar. Tapi nanti kalau suka tunggu di hari-hari orang bilang, wih, awal besok terbakar, ketemu lu nih, langsung es, dingin. Orang kecewa sekali, makanya itulah kenapa kita tidak usah terlalu lihat orang juga ya. Kalau lihat orang nanti gampang kecewa, karena ada orang jenis ini nih, pintar menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka siapa? Hamba-hamba kebinasaan. Senada dengan serigala-serigala yang ditolak itu. Serigala-serigala yang bilang bikin mujizat, bikin ini, bikin itu, diusir semua. 20 bilang apa jemaat? 1, 2, 3. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari apa? Kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya apa? Keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 21 jemaat 2, 3. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Mereka cocok disebut apa? 22, 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Tidak boleh lupa sejarah. Tetap boleh ingat sejarah sepanjang itu menjadi pelajaran berharga. Apa yang terjadi 2024 yang ternyata adalah lompor-lompor dosa, muntah-muntah dosa, sampai makan kembali. Ini tahun baru, hari ke-15. Stop main lompor, stop makan muntah. Kau semua nangis di 31 Desember 2024, pendeta khotbah pujian diangkat, kau menangis dan segala komitmen suka luar. Nah tolong kau tindak lanjuti komitmen. Jangan menangis, tidak ada perubahan. Yesus semua datang, dunia semua kacau. Mengkali mungkin konspirasi apa bisa tahu, pemberitaan bisa benar, mungkin pandemi mau ulang lagi. Virus jenis COVID mau muncul lagi, kau tahu. Beberapa di antara kita mungkin mati tahun ini. Jadi kalau masih hidup, pakai ini waktu bye-bye. Amin. 2 jam ke depan ini misteri. Siapa yang tahu di pulang ke hidup? Allah maha tahu, kita tidak maha tahu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Inilah turunan serigala, yaitu anjing. Kalau babi itu turunan apa? Pokoknya dua kawan akrab. Selesai. Hanya beda kandang. Jemaat terkasih, orang-orang jenis ini ya kayak tadi tuh, baru baking sedikit sugonggong. Ini beda sama yang domba-domba. Sudah bikin banyak, tidak pernah promosi tuh. Tuhan datang, Tuhan pisahkan kan. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ini dalam second coming, tak terhindarkan kita bicara Natal, tapi mempersiapkan diri untuk kedua kali. Dan waktu Yesus datang, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia berkata apa? Waktu aku lapar, engkau kasih aku makan. Waktu aku haus, engkau kasih aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, aku di penjara, engkau melawat, engkau mengunjungi aku. Tapi apa kata domba-domba itu jemaat? Domba-domba itu bilang begini, bila mana? Kapan Anda lihat itu? Ini anak Tuhan sejati. So bikin banyak, tapi lupa. Beta buat apa ya? Kamu lupa, Tuhan tidak lupa. Kita lupa, Allah tidak lupa. Kita sudah lupa siapa saja yang pernah kita doakan, siapa saja yang pernah kita injili, siapa saja yang pernah kita bantu. Kalau kita lupa, Yesus tidak lupa. Dia catat semua. Tidak segala sesuatu yang kau buat orang yang paling susah, kau buat untuk saya. Anak Tuhan yang baik, bikin saja, kerja saja. Orang mau akui, son akui. Kalau beta pribadi, son butuh pengakuan sampai son penting. Akui son deko urusan sit. Kapan sakit lalu. Kalau beta memang sampai son butuh pengakuan apa?
Dan kalau bisa Tuhan masih kasih hidup, ini hari ulang tahun 44. Kalau Tuhan masih kasih hidup, ya harus tambah berbuah, tambah marah-marah. Tapi marah yang benar, bukan marah makan puji, bukan marah cari masalah. Saya punya pemimpin di sinode ini kan sering nasihat saya. Mereka kalau bersurat besok pikiran ini video yang mana lagi nih. Tapi saya bersyukur dapat pemimpin-pemimpin bijak, pemimpin-pemimpin yang seperti orang tua, seperti kakak. Mereka panggil, mereka bilang, Pak tolong jelaskan dulu, ini ada viral ini apa maksudnya apa? Oh yang itu, ini pemimpin kelas, keren. Harus belajar banyak dari mereka. Pokoknya in town harus lebih baik, lebih berdampak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan merayakan Natal sekaligus menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan berdasarkan ayat yang kita soroti ya, Wahyu 22 ayat 20 itu hanya ada dua bagian di situ. Yang pertama adalah janji Kristus, dan yang kedua adalah kerinduan umat. Janji Kristus ketahuan ketika dia berkata, ya aku datang segera. Kerinduan umat, amin, datanglah Tuhan Yesus. Itu dua aja. Yesus janji, kita rindu penggenapan janji itu. Janji itu apa? Tentang apa? Dia yang sudah datang pertama kali pada Natal pertama di Bethlehem, dia akan datang kedua kali, dan seluruh mata akan melihat dia. Amin. Saudara kalau baca janji tentang Kristus ini kan berulang-ulang, khusus pasal 22 ini aja. Ini adalah penekanan yang ketiga. Pertama ada di ayat 7. Ayat 7 dia bilang apa? Sesungguhnya aku datang segera. Dia lompat ayat 12. Dia berkata apa? Sesungguhnya aku datang segera. Baru ayatnya yang ke-20 yang kita bahas itu, dia bilang ya, aku datang segera. Bapak Ibu tahu? Rabi-rabi, nabi atau rasul omong apa-apa, baik pertanyaan atau pernyataan atau sebuah berita, nubuatan, mereka ulang lebih dari satu kali, itu serius. Makanya kenapa ketika pemulihan Petrus, Yesus tanya 3 kali, itu gaya rabi-rabi, orang Yahudi paham benar. Kenapa tanya 3 kali? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali dia tanya. Dan 3 kali pula dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Tidak ada domba-domba milik pendeta, domba-domba milik Kristus. Amin. Jadi istilah pencuri domba itu istilah bodoh. Lu pun domba. Domba siapa pun? Domba ini Tuhan Yesus pun. Dia mau bawa di kandang mana yang dia rasa di situ rumput hijau, air tenang, suka-suka sang gembala agung. Gembala kecil no komplain, datang berapa urus sungguh-sungguh. Hoi, orang dia pencuri potong pun domba. Sejak kapan lu ada domba? Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Tapi tentu saya omong begini, bukan berarti pendeta tidak beretika lah itu. BPD taruh sekalian Alfa Omega sama ikat. Itu Pak Komisaris bersurat tanpa sepengetahuan ketua. Datang dulu di BPD. Haleluya. Ya toh, tapi tetap ada etikanya, bukan harba biru. Setahu orang pun jemaah aja lebih kunjungi bawa barasat kilo. Iblis. Iblis besar. Sekarang kan gereja kan ada target, ada gembala cabang dari pusat sana, sujanji kalau dapat sekian orang lu pun gaji naik. Jadi orientasinya bukan jiwa, money oriented. Orientasinya hepeng, doi. Iya tuh bilang ke KR, oi komen ya, lu rau bawa semua pilu. Atau kalau ada darah rendah, jam pancing. Asik-asik, saya ke gereja, bakunjung itu biasa. Tadi malam di ibadah jemaat pun keluarga meninggal, beta dulu dengar satu vikaris, Cafik, bukan vikaris, Cafik, calon vikaris. Waduh dia khotbah, ini anak bagus, lu bagus. Lu sungguh-sungguh belajar, lu nonton pendeta-pendeta lain pun khotbah, kan kata belajar teologi, ini kan tidak cukup 5 tahun, butuh referensi usaha sendiri. Dan tidak lu pengetahuan begitu-begitu sampai sangkakala berbunyi. Makanya pas kiamat, pas kiamat anda lu pemahaman dari dulu anda ini. Belajar dari orang lain, tinggal filter toh. Tuhan kasih otak pintar-pintar kayak apa sih? Amin. Sampai ulang 3 kali, rasul, nabi, rabi, saya omong 3 kali serius. Apalagi Tuhan langsung, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Tapi ya,
dunia yang kita jalani ini kan salah satu fenomena tanda menjelang kedatangan Tuhan mau datang. Salah satunya selain penyesat banyak, kebejatan moral kan semakin menjadi-jadi. Itu tak terhindarkan. Makanya kalau Anda bandingkan dengan 2 Timotius 3 mulai ayat 1, ayat itu bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar di sini bukan sukar apa yang disoroti oleh Rasul Paulus, bukan ekonomi, bukan lain. Kalau ekonomi ada ayat lain, tapi yang ini bukan. Ini justru orang tambah gila cari uang sampai jadi hamba uang. Ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya dan seterusnya. Moral semakin bejat. Jadi kadang-kadang janji-janji Allah, firman yang murni, itu bukan diterima dan diresapi, direnungkan, lalu kemudian menjadi alat dalam tangan Tuhan yang merestorasi hidupnya. Tidak, justru jadi bahan ejekan, bahan olokan. Kalau kritik penyesat boleh, kritik kebenaran kau cari hal. Makanya Petrus di bagian yang lain dalam 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 1, dia kasih ingat, dari dulu saya sudah ngomong bahwa rasul-rasul juga sudah ngomong, pengejek akan muncul, dan salah satu pokok ejekan mereka ialah mengejek tentang kiamat, ejek tentang second coming. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Terus 2 jemaat, 2, 3. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi dan mengingat akan perintah Tuhan. Apa inti beritanya? 3 sama-sama 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa pokok ejekan mereka? Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saking gelapnya, saking butanya mereka oleh perkara-perkara duniawi, tidak dicelikan oleh Roh Kudus, tidak dicelikan oleh firman Allah, sehingga mereka tidak tahu kenapa Tuhan belum datang. Jawabannya ada di ayat 9. Allah tidak lalai menepati janjinya, tapi Allah mau supaya mereka bertobat. Sama-sama 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia apa? Menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang harus kita serukan di tahun ini. Banyak orang pikir, oh jahat-jahat tapi masih sehat, jahat-jahat tapi rumah dulu tingkat 1 sekarang tingkat 2, jahat-jahat tapi ganti oto terus, jahat-jahat tapi deposito tambah terus, jahat-jahat tapi jalan dinas lancar, jahat-jahat tapi proyek banyak. Jadi dia pikir aman. Tidak aman, kau tidak aman. Aman dari mana? Hidupmu terancam, kau jauh ukur Tuhan dari lupundo itu. Orang sudah kenal Tuhan, uang lebih banyak dari kita, jadi kita jauh banyak. Sudah doi berapa banyak? Orang yang penyembah berhala punya uang lebih banyak dari kita punya uang. Jadi jangan datang di Tuhan ukur uang. Sembah setan, songgo-songgo gunung kawi, uang lebih banyak dari kita. Kita berstarter motor sampai Beatles Bangka. Dong sunai Harry Davidson angka ban muka supaya saudara tahu. Tidak usah deh ngomong-ngomong begitu. Lahiriah itu tetap rumus gereja jelas. Lahiriah tambah merosot, batin yang tambah baru. Saya tidak ajar begini kok, saudara malas berbisnis. Bukan itu maksud saya. Kalaupun harus berbisnis, kalaupun harus berpolitik, kalaupun harus melakukan yang lain, Alkitab berkata lakukanlah seperti untuk Tuhan. Disitulah mimbarmu. Itu maksudnya. Jadi mereka olok ejek. Tidak ada janji semurni janji Tuhan. Kita semua ini pernah dikecewakan oleh banyak janji ya. Mau janji nikah, janji politik. Makanya aduh, itu kalau tahu lah mungkin besalan nanti Bapak BPD yang nasihat. Tapi kalau pejabat tuh beta kena emosi Pak. Apalagi beta tahu dia tipu banyak. Beta pasti marah. Itu nats di lain Pak, beta akan share di lain. Bawaannya darah tinggi gitu. Ini satu nih apalagi pada kutip-kutip ayat. Aduh itu paling jengkel ini iblis. Lu tukang bersinah keliling lu bini ada merana setengah mati baru lu omong menurut Matius. Matius apa? Matius Nenotek. Matius. Mungkin bersalah nanti Bapak nonton doa selidiki. Tak usah kasih surat-surat peringatan ini kan baik. Tapi pendeta mengaku begitu.
Yang lain suka kepala batu sama mengaku lah. Itu mengaku nih. Bapak Ibu terkasih, maksudnya kita sering dikecewakan, janji ini, janji ini, janji ini, janji ini, janji ini. Dulu saya sekolah teologi tuh, aduh orang janji. Wih, adalah ya kan. Orang datang merekrut anak-anak NTT miskin yang mau jadi pendeta. Ya, saya daftar. Saya masuk kriterianya persis. Miskin sekali, bukan miskin biasa ya. Ekonomi keluarga tuh lemah lembut. Itu memang merayap rata tanah benar-benar. Aduh, itu miskin kelas kakap. Tapi rindu jadi pendeta tuh besar sekali. Sangat rindu. Akhirnya keluarga kumpul. Jarang keluarga kumpul ya. Karena biasanya kumpul juga ya, mau buat apa? Ini semua sesama lemah lembut semua. Tapi waktu itu terkumpullah 1.250.000. Itu pencapaian tertinggi dalam hidup saya di tahun itu, 1.250.000. Dia bilang yang penting ada di tangan saya, di sana makan minum semua itu sponsor. Naik Sirimau, Kupang, Larantuka Ujung Pandang. Ujung Pandang coba dia langsung sudah baik. Ini tidak, dia turun Semarang dulu. Dari Semarang dia naik lagi ke Kalimantan sana. Apakah dari Kalimantan ini langsung ke Jakarta? Tidak, dia turun ke Surabaya, Tanjung Perak. Dia naik ke Sumatera lagi. Saya korek saya kawan, kita ini sekolah pendeta atau pelaut? Kenapa tidak langsung masuk di sekolah? Kita keliling perairan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan itu datang cari anak-anak tuh jadi pendeta, kok jadi pelaut kita sampai lihat lumba-lumba lomba apa maksud? Tapi puji Tuhan, proses di malam dana sekolah kami yang miskin itu, seorang hamba Tuhan, kalau pribadi mungkin saya bisa sebut nama, tapi ini karena apa saya tidak mau. Dia pendeta terkenal, dia angkat berkas-berkas saya, dia bilang anak ini saya biayai sampai STH. Itu bulan Juni 2001. Hari ini 15 Januari 2025. SMS salom pun belum. Beta su ada dalam jajaran kependetaan gereja sidang-sidang jemaat Allah Indonesia, dia belum SMS beta. Apakah dia tipu? Tidak juga, mungkin dia lupa. Kan kita positive thinking toh. Saudara, penipu belum tentu dia tipu. Bisa aja dia lupa, atau atas izin Allah mau ajar beta, yang panggil beta tuh, yang panggil lu Mel Atok Tuhan Allah, bukan dia. Saya izinkan dia lupa atau apapun, baru saya akan buktikan di kau, Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Kalau Allah sudah mulai, Allah akan meneruskan sampai seluruh janjinya tergenapi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur 12 ayat 7 firman Allah berkata apa saudara-saudara? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apapun yang dia janjikan dalam firman-Nya, klaim itu rumus. Kalau dia cari dahulu kerajaanku dan kau akan dicukup, itu benar. Pergi beritakan Injil, aku menyertai kamu. Pergi, dia beserta kita. Jangan takut, jangan khawatir. Hei anak-anak muda, engkau yang cari Tuhan, jangan khawatir makan apa, minum apa, mau kawin dan siapa. Asal lu cari Tuhan sungguh-sungguh, kau lihat nanti Allah janjinya murni. Jadi kalau dia saya mau kembali, dia pasti kembali betul. Siapkan dirimu. Yang kedua, beberapa wajah walaupun gelap mencurigakan. Ada yang pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kerinduan kita sebagai orang percaya. Wahyu 22 ayat 20 bukan hanya ada janji Allah, tapi bagian akhirnya itu sebuah doa, sebuah keyakinan. Amin, ya pasti benar, sungguh-sungguh bulat utuh. Itu arti kata amin. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara rindu Yesus datang, maka fenomena apapun, mau LE tabakar, mau virus apapun, kita tidak takut. Orang rindu itu beda. Kita bukan rindu dalam ketakutan, kita rindu dalam sukacita, kita rindu dalam keyakinan. Siapakah gereja? Yesus menggambarkan gereja seperti apa? Mempelai wanita. Jadilah wanita-wanita yang rindu suami. Amin. Rindu suami. Karena ada wanita tertentu tidak rindu suami. Suami tidak pulang, itu lebih baik lagi. Karena ini ibu doyan brownies, brontong manis. Gila juga ini ibu. Laki pi lebih lama lebih baik.
Tukang bakso lah dia bawa masuk, tukang salome lah dia bawa masuk, mie ayam, tukang cor bangunan. Saudara, dia tuh dari muda sukanya tentara, dan dia tahu tentara tuh biasa orang Jawa. Kalau bukan tentara pokoknya Jawa jadi. Saudara, ada perempuan jenis itu. Makanya anak-anak muda lu yang bodoh-bodoh, lu ketemu ibu-ibu jenis begini atau wanita jenis begini, Alkitab suka kasih informasi dan mereka setuju data, lu selesai. Lu yang hanya menang pukul tangan, angkat tangan di gereja. Aduh, lu dengar kakak ajar. Jangan terlalu polos. Apa? Kau pikir ini ya? Amsal 7 ayat 7. Ini anak polos. Amsal 7 ayat 7, tolong baca. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Otak tidak ada. Ya. Nah yang model begini, kau hanya tahu haleluya, hati-hati. Saya tidak suruh kau apa, tapi waspadalah. Kau ketemu ibu-ibu yang tidak rindu suami, lu habis. 8. Yang menyeberang dekat sudut jalan, Bikin apa lu di sini? lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Jadi yang saya persoalkan bukannya anak muda bodoh nih, ini perempuan iblis. Sebagai pembanding, karena kita kan mempelai wanita, amin. Kita rindu Yesus kembali, amin. Dia mempelai pria kita, amin. Kau rindu dia, amin. Jangan kayak pelacur di zaman ini. Laki belum pulang lu kayak gila. Itu poinnya. Saya hanya angkat data ini sebagai pembanding. 9. Pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap, Lu mati. 10. maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Tahu pakaian sundal? Jadi pakaian sundal itu dari abad ke abad ada. Makanya kenapa di gereja larang ibu-ibu kaum perempuan pakai pakaian kesundal. Mengerti ya? Jadi beta omong itu bukan omong sembarang. Jangan dengar bepung keracek, itu ada dasar ke sana beta omong. Karena ada yang namanya pakaian sundal. Makanya di Yudas bilang benci pakaian mereka. Ada orang yang melayani berdia ke suci, nanti di luar dia mau telanjang sa. Cok lu matering. Jangan begitu dong. Kita kota Kristen begini kesaksian hidup. Kayak orang gila, kayak haus pujian, haus belayan. 11. Cerewet. Dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Bisa diam. Secara rohani, mempelai yang baik akan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini buntiana satu nih, dia di mana-mana. Sana apa diam? Dia bisa diam. Ini kaki kereta listrik. 12, jadi mana-mana Zah, dia di mana-mana. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Coba lihat. Langsung bisa diam kok. Kita lalu haus perhatian kok, karena anak Tuhan yang baik. Bagi kita cukup perhatian dari Kristus. Saudara jangan salah mengerti. Ada yang mulai tahu, beta curiga. Ya kau besok boleh berlibur le. Bukan. Ini lain, ini ceritanya lain. Ini bukan yang liburan, bukan itu poinnya ya. Kalau saudara su pensiun, menikmati berkat jalan-jalan, sudah dosa lah. Bukan, tapi ini nih. Ini orang bisa dia perempuan satu. Kalau laki sana ada nih mulai keliling segala Republik Indonesia. 13. Perhatikan. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Muda yang bodoh tadi itu. Terus? Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. 14 jemaat baca, ada 1, 2, 3. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasar. Omongnya rohani, padahal lelhanak. Banyak loh orang lelhanak tuh omongnya ayat. Dia omong ayat berarti jahat sekali ini perempuan. Makanya banyak orang selingkuh di gereja. Dan saudara jemaat Tuhan di sini sudah tahu kenapa beta omong ini, supaya beta diawasi. Apakah saya kuat? Pasti tidak. Tapi Tuhan kekuatanku, dan Tuhan pakai Anda semua, pakai istriku, anak-anakku, awasi aku. Mesti omong supaya jelas lu posisi apa. Pendeta. Kalau hanya khotbah, aduh terlalu gampang copy paste khotbah sekarang bisa. Semua modal tukang omong sulinca tuh. Tinggal nonton orang pengkhotbah coret-coret kasih bola balik poin saja jadi.
Tim poin 1 lu bikin poin 3. Jadi kok trik pendeta ini curus semua tahu kok. Tapi apakah cuma itu? Halo. Ya beta omong begini supaya diawasi. Siapa di sini beta pernah WA saudara pembini atau saudara Pak Nona? Bukan di sini. Siapa pulengan beta pernah cubit? Kasih tahu di sini. Sebagai hadiah ulang tahun saya. Coba. Berani omong enak sah. Hanya khotbah sama kita lihat orang lain khotbah lebih bagus katon jauh. Amin. Limbelas. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang ku dapatkan engkau. 16. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Untuk apa? 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. 19. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Buntiana. Ini contoh perempuan yang tidak rindu suami. Sebagai gereja, jangan kurang ajar kalau Yesus belum datang. Jangan jadi pelacur-pelacur rohani. Kamu harus berkata seperti penulis Wahyu bilang, amin, datanglah Yesus. Di balik kalimat itu, aku rindu padamu. Kiamat lebih cepat, lebih baik. Iki apa terlalu lama di Molafa? Kecamatan ini atau di Kubu? Iki apa lama-lama sini? Yesus datang juga kita berangkat ke surga, di sini bikin pusing. Koperasi juga kejar-kejar terus. Soalnya beta pernah ketemu jemaat, dia bercanda, beta tahu dia bercanda. Dia bercanda lucu. Dia bilang dia tuh serindu Tuhan datang. Tiba-tiba ini satu rohani sekali. Juga tanya alasannya apa? Utang terlalu banyak, Bab. Kok ini bet sangka bilang dia pun jam doa ada tingkat baca Alkitab, Injil berapa jiwa. Utang terlalu banyak, Bapak, jadi Tuhan mau datang. Bet pusing, bet pusing. Bilang, bet sangka rindu. Itu beda ya. Saudara yang utang tolong bayar di tanggal 15. Lihat satu 19 sama-sama baca jemaat 23. Karena apa? Suamiku tidak di rumah, ia sedang perjalanan jauh. 20. Sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Swangi. Kalau di bulan purnama begini biasa swangi. Kalau di NTT. Saudara, Bapak Ibu, Yesus mau datang. Jangan jadi pelacur. Jangan kotori hidupmu dengan kenajisan, kekotoran-kekotoran. Dia mau datang mendapati miliknya kudus, tak bernoda, tak bercacat. Saudara rindu dia? Kita semua akan pakai mahkota yang luar biasa. Dan orang yang rindu dia, pasti hidup saleh, itu tidak bisa tidak. Bahkan mempercepat kedatangannya. Hidup saleh. Dalam 2 Petrus tadi, pasal 3, ayat 10. Tuhan menginformasikan kehancuran dunia yang kita tumpangi sekarang ini. Ini akan dilenyapkan, akan ganti dengan langit baru, bumi baru. Maka ini ayat bilang begini, perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11 jemaat sama-sama 23. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa? 12 yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Siapa kita? Kita yang sudah komitmen ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Dalam keputusan menjaga kekudusan, menginjili orang, kehidupan doa, saat teduh, mengampuni orang, dan semua tuntutan-tuntutan firman Allah yang lain. Lakukanlah itu sebagai bentuk syukur kita. Lakukanlah itu sebagai bukti bahwa kita memang domba sejati. Lakukanlah itu sebagai bukti bahwa kita memang rindu dia. Makanya sebagai nats terakhir, sebenarnya saya masih bisa putar kiri kanan, tapi sudahlah, bet mau tutup. Ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, Rasul Paulus bilang begini, mengenai diriku,
Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 jemaat 23. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apakah hanya bagi dia? Tapi bagi kita semua yang rindu akan Yesus Kristus. 8:23 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadilah mempelai yang rindu mempelai pria. Kalau kita rindu, kita jaga baik-baik kita punya hidup. Jadilah garam, jadilah terang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.